Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PBB. Ketemu lagi dalam podcast Ngobrol Caleg. Hari ini bersama caleg yang nggak kalah luar biasanya. Ada Bu Lucy Widianti, beliau adalah caleg DPRD Kota Bekasi untuk Dapil Bekasi 5, Kecamatan Bekasi Barat dan Pondok Gede. Ya, Assalamualaikum Bu Lucy. Nah ini menarik kenapa? Karena Bu Lucy ini adalah caleg, selain caleg perempuan tentunya, beliau adalah juga seorang guru. Ya nanti kita banyak ngobrol lah tentang pendidikan dan bagaimana visi misi beliau nanti sebagai anggota legislatif yang insya Allah terpilih sebagai anggota DPRD Kota Bekasi untuk 2024-2029. Bu Lucy, guru di mana Bu sekarang Bu? Saya guru di SMK Al-Barokah. Oh guru SMK. Kalau kita ngomongin pendidikan nih, saya tadi ngobrol sedikit dengan Bu Lucy nih teman-teman bahwa banyak banget yang kita melihat pendidikan kita hari ini gitu ya. Nah kira-kira apa Bu yang menjadi kegelisahan mengenai pendidikan kita pada hari ini? Untuk pendidikan pastinya setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan yang baik. Yang baik itu luas artinya. Yang baik banyak tapi berkualitas sedikit. Saat ini kita sebagai pendidik ingin sekali siswa-siswa itu tentunya berharap mereka mempunyai, selain tidak hanya mempunyai ijazah tamat selesai mereka bekerja, bukan itu aja yang kita butuhkan saat ini. Karena berbeda sekali anak didik sekarang, anak-anak sekarang dengan dulu 5-10 tahun yang lalu itu berbeda sekali. Bedanya apa tuh Bu? Bedanya mungkin semua sudah tahu ya, sudah menyadari bahwa untuk etika, sopan santun, ya, baik kepada orang tua, guru, mau yang lebih muda maupun yang setara ataupun kecil, ini yang masih agak perlu banyak perbaikan lagi. Dalam lingkungan sekolah diperlukan sekali pendidikan yang berawal semuanya pokoknya itu ada dari rumah. Bagaimana mendidik anak yang baik itu kan tentunya orang tuanya yang lebih paham dong. Kalau di sekolah kan hanya bertemu berapa kali dalam sejam, dalam sehari guru ke siswa. Tapi kewajiban orang tua untuk mendidik anak lebih besar dibandingkan dengan guru. Nah inilah diperlukan orang tua yang peduli. Sekarang banyak sekali orang tua yang kurang peduli dengan anaknya. Anaknya main HP, mau apa yang penting tenang, anteng. Mengerjakan tugas atau tidak, mereka tidak, kurang. Tidak seperti zaman kita dulu, sudah ngerjain PR belum? Ada tugas apa dari sekolah? Ini ya kan? Kalau sekarang kan sepertinya anak-anak kalau diberi tugas itu, belum Bu, kan ngantuk karena apa gitu. Ya mungkin tidak semua siswa seperti itu, tapi sebagian besar. Ya kita menyadari semua ini sebab adalah teknologi. HP itu pengaruhnya luar biasa. Beda dengan 5 dan 10 tahun yang lalu yang seperti saya sampaikan tadi. Nah disinilah perlunya juga kita ada tambahan menghidupkan Pancasila itu lebih giat-giat lagi. Karena kita sebagai negara yang besar, Indonesia ini ada 6 agama, pasti semua dengan sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Saya yakin semua agama ini mungkin mengajarkan kepada orang-orangnya ini untuk bertuhan. Nah, dengan bertuhan ini kan mereka mempunyai ada batasan-batasan dong, ya kan? Seperti itu. Nah, seperti kita yang dalam agama Islam ini bagaimana kita adalah untuk pertama adalah mempunyai keimanan. Adanya keimanan ini pasti akan menimbulkan batasan-batasan kepada anak-anak ini bahwa ini nggak boleh loh, dilarang oleh agama loh. Ini boleh loh. Nah, kemudian untuk anak-anak saat ini diperlukannya saling peduli. Ini sudah mulai menipis untuk saat ini anak-anak ini sekarang. Karena itu dengan teman, dengan orang tua atau dengan sekitarnya lah, seperti itu. Ya itulah perlunya peran serta semua, baik orang tua, guru, lingkungan, semua berperan serta harus seperti itu. Kalau kita di sekolah saya itu sebelum mulai belajar biasanya HP itu disimpan dulu. Jadi HP disimpan dulu, baru mulai KBM. Seperti yang tadi disampaikan bahwa ayolah kita menghidupkan lagi Pancasila karena pengaruh Pancasila sangat luar biasa. Yang kedua adalah sila kedua keadilan sosial, ya kan? Keadilan sosial. Bagaimana kalau misalkan yang mereka ini sudah meyakini punya keimanan ada batasan-batasan, soal yang kedua ini bisa dijalankan. Yang ketiga persatuan. Persatuan tadi negara kita berbineka tunggal ika yang sangat luas, mempunyai pulau-pulau, bahasa, ya kan, budaya yang berbeda macam-macam. Nah ini sudah mulai menipis juga ini untuk tapi alhamdulillah sekarang pemerintah mulai menggalakkan lagi ini, ya kan, dengan persatuan, dengan adanya pagelaran-pagelaran daerah tarian ataupun busana-busana gitu. Nah ini juga termasuk di sekarang pemerintah sudah mencantumkan satu P5 nih Mas Bang namanya.
Iya, yang baru kan P5 sekarang. Ya, Bukan P4 lagi. bukan P5. P5. P5 ini adalah proyek profil penguatan pelajar Pancasila. Itu sih. Nah, di sini siswa dibentuk untuk mempunyai sebagai siswa yang mempunyai Karakter Pancasila. karakter Pancasila. Nah, ini jadi alhamdulillah ini sudah salah satu cara kurikulum yang terbaru adalah mengembangkan dengan P5 ini. Nah, di sini juga P5 dituntut siswa ini untuk bekerja sama, kemudian saling peduli, menyelesaikan problem solving yang akan dibahas, seperti itu. Nah ini Bu Lucy, Ya. kalau kita lihat kan hari ini pendidikan kita tuh saya ngelihatnya banyak sekali keresahan, kejanggalan dalam dunia pendidikan kita. Ambil contoh misalkan kemarin di salah satu daerah, kalau nggak salah Bantul apa Jogja gitu ya, yang siswi itu dipaksa pakai jilbab, tapi kemudian malam nggak mau, malah lapor ibunya malah sampai ke Komnas HAM. Ya. Kayak gitu-gitu. Maksud saya kan pakai menutup aurat itu kan bagus dan sesuai dengan pengamalan Pancasila harusnya kan. Tapi kemudian kok ini dibenturkan dengan HAM, dibenturkan dengan akhirnya saya ngelihat sekolah juga jadi bingung gitu kan. Seharusnya nih anak kita didik seperti apa kemudian sampai kalau mau sampai pengamalan tadi nilai-nilai gitu ya. Dipaksa mereka sampai ngadu. Menurut saya kan kayak kemarin misalkan kalau zaman kita ya Bu Lucy ya. Kalau saya menakal, nggak ngerjain PR atau bolos atau apa, dijewer sama guru. Nggak apa-apa. Bukan hanya nggak apa-apa, bahkan kita nggak mau lapor. Kalau kita lapor ke orang tua dijewer lagi sama orang tua. Jadi posisi orang tua pada zaman kita itu ya, zaman kita kecil, posisi orang tua itu satu garis dengan guru kan. Nah kalau sekarang kan orang tua itu justru tadi saya nyambung Bu Lucy bilang pendidikan itu kan dimulai dari keluarga gitu ya. Tapi justru sekarang banyak sekali orang tua yang justru memposisikan diri berhadapan-hadapan dengan guru gitu. Jadi guru sekarang kemarin anak saya nih Bu, jujur aja. Anak saya kemarin begitu saya mau berangkat sekolah, saya lihat kukunya panjang-panjang gitu. Terus saya bilang, emang kamu di sekolah nggak pernah diperiksa kuku kamu gitu? Dia bilang nggak pernah gitu. Akhirnya kita potongin dulu. Di zaman kita dulu ya, zaman kita dulu kan begini nih. Itu guru kita udah begini aja kan. Begitu kita mau masuk kelas kita begini, begitu panjang sedikit tak gitu. Tapi kelihatannya kasar, kelihatannya keras. Tapi justru itu membentuk diri kita yang peduli kesehatan, tertib, disiplin. Itu kenapa tuh Bu? Apa yang hilang dari era kita dengan era sekarang ya? Dan saya yakin kalau anak saya buktinya gitu. Begitu dia panjang sedikit saya ngomelin kan. Bisa tuh diomelin. Kan orang bilang murid sekarang nggak bisa diomelin Pak gitu. Masa saya bilang kalau nggak diomelin bagaimana cara membentuk karakternya itu kan? Itu gimana Bu? Jadi gini Bang, menipis ya, dan perbedaan dengan zaman kita dulu, pendidikan sekarang itu ya, itu luar biasa sekali. Memang kita tidak bisa memungkiri, kita tidak menafikan bahwa memang ya sudah masanya seperti ini, tapi itu kan ada caranya. Itu tadi seperti saya sampaikan bahwa perlunya kerjasama antara orang tua, guru, pemerintah. Pemerintah sebagai pembuat peraturan, nah ini harus bekerja sama dengan ahli. Bagaimana seorang guru itu apa yang harus dihadapi antara undang-undang ini berpihakan kepada guru. Nah kalau sekarang kan siswa aja kalau melapor rambutnya dipotong aja kan banyak di TV. Iya. Orang tuanya marah-marah sampai menuntut, ada yang gurunya malah sampai dipukulin sama orang tua. Matanya sampai buta gitu. Iya. Itu sudah tidak wajar sekali. Disinilah kita juga mungkin saya di sini mewakili guru-guru. Mohon ada keberpihakan lah undang-undang ini kepada guru. Bagaimana kita bisa mendidik siswa-siswa, generasi penerus, generasi bangsa yang berkualitas apabila kita dibenturkan dengan hukum-hukum yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa sebagai guru. Seperti itu. Contohnya, misalkan guru marah atau potong rambut. Itu kan gurunya dituntut lagi kalau sampai potong rambutnya. Jadi apa kita? Padahal kita udah ngingetin, kamu besok potong rambut ya, masih gondrong aja gitu. Nah, padahal kan
itu adalah mencerminkan sebagai seorang pelajar, Iya. sebagai seorang siswa kan. Nggak mungkin dia sekolah rambutnya gondrong, bajunya asal-asalan. Iya. Nah, biasanya kalau sekolah di beberapa sekolah itu masih banyak yang masih memberlakukan peraturan bahwa yang tidak seragam dia akan kena hukum, yang telat akan kena hukum. Ya kan? Nah, hukumnya ini bentuk hukumannya ini banyak berbeda-beda setiap sekolah tentunya. Tapi ada yang dihukum dia baca Quran, atau dihukum dari sekolah ini harus nyapu, atau bagaimana seperti itu. Jadi memang kita juga guru dituntut menjadi guru yang lebih pintar lagi sekarang ini. Orang tua pun juga harus lebih pintar lagi. Karena apa? Karena memang dengan media sosial itu efeknya luar biasa. Semua ada negatif dan positif. Apabila kita gunakan dengan baik, bermanfaat, itu kan menjadi positif kan. Nah, tapi untuk anak-anak sekarang banyak hal-hal yang membuat mereka menjadi malas belajar. Itu yang negatif. Karena gadget ya. Kemudian pelajaran, kita berharap juga kurikulum ini menambahkan itu tadi pelajaran budi pekerti. Karena kita kan bangsa Indonesia yang dikenal dengan orang yang sopan santun, ramah tamah, punya adab, budi, ya kan? Nggak ada di dunia lain. Kalau zaman kita dulu, kita terkenal sekali Indonesia negara yang sopan santun, yang ramah, ya kan? Yang peduli dengan sesama. Bagaimana kita dulu juga selalu saling membantu, bekerja sama. Setiap RT RW itu kan ada kegiatan gotong royong, ya kan? Ya. Nah, itu mungkin dengan seperti itulah kita harus memberi contoh yang nyata kepada anak-anak kita. Ini di rumah. Yang di sekolah tetap juga melalui peraturan-peraturan yang memang ada keberpihakan kepada sekolah dan guru. Iya. Seperti misalkan anak-anaknya kalau misalkan rambutnya dipotong sedikit, ya janganlah kita guru ini sampai harus dilaporkan di penjara gitu seperti itu. Nah, inilah maksudnya ada undang-undang yang keberpihakan kepada guru juga, supaya kita juga sebagai guru ini ada keleluasan untuk membentuk karakter yang tadi, karakter Pancasila tadi. Ya kan? Kalau kita nanti kalau begini nanti kita akan kena lapor KPAI lagi gitu kan. Nah, seperti itu, Bang. Yang saya rasa ini Bu ya, contoh hal sederhana misalkan, kalau kita zaman dulu kan ketemu lewat orang depan lebih tua itu kan kita agak nunduk gitu kan. Kalau yang sekarang nih Biasa aja. saya bukan hanya itu ya, misalkan contoh di Alfamart gitu atau di swalayan di mana gitu ya. Kita pernah nih kita ngantri gitu. Itu kan tidak ada antrian ya, tidak ada garis. Tapi karena kita adalah produk pendidikan zaman dulu, kita diajarin ngantri segala macam. Mau masuk kelas itu kan kita baris. Itu kan sebetulnya kita diajarin ngantri, disiplin. Sehingga saya itu kalau belanja atau apa, walaupun nggak ada garis, siapa yang sudah berdiri, kita tinggal ngikutin aja di belakangnya sebetulnya. Nah itu anak sekarang tuh, yang saya temuin ya, itu seperti nggak ngerti ada antrian kayak gitu tuh. Tiba-tiba mereka langsung di samping situ. Dan bukan hanya itu ya, yang hebatnya lagi, saya pernah ada satu sekolah lagi mau studi tour gitu. Jadi mereka masuk Alfamart rame-rame gitu. Kita sudah antri tiba-tiba bukan hanya ngeriung di depan, mereka langsung naruh dagangannya di meja kasir tuh. Jadi saya mikir gitu, apa ya? Dan mereka ini kan mohon maaf ya, sudah level SMA gitu yang saya temuin ya. Apa yang salah dengan pendidikan kita? Kok mereka ini bukan hanya tidak menghormati orang yang ngantri, tapi orang yang ngantri ini depan saya itu ada ibu-ibu. Mereka nggak hargain ibu itu, nggak hargain saya yang lebih tua gitu. Sehingga langsung aja masuk gitu. Terus saya mikir apa yang salah gitu ya, pendidikan kita itu ya. Saya sebagai orang tua dan guru juga di sini berharap di sekolah itu ditambah lagi pelajaran pendidikan moral Pancasila. Sekarang masih ada nggak sih Bu pendidikan itu? PPK, kalau zaman kita kan PPKN, Ya, PMP dulu PMP. Sudah agak dikurangin gitu. Dikurangin ya? Ya, jadi mungkin di sini memang harus ada kerjasama dari unsur-unsur yang terkait ya untuk menambah misalkan kurikulum atau pelajaran budi pekerti ini. Karena kita ini bangsa yang benar-benar peduli kan, kita terkenal sekali dengan bangsa yang peduli. Nah, kenapa tidak kita mulai lagi
untuk ke generasi penerus kita seperti itu. Tapi kalau upacara gitu masih ada Bu ya? Upacara masih. Cuma memang upacara kan latihannya berapa kali. Cuma maksudnya ini dalam bersikap, etika. Iya. Etika dalam pergaulan seperti itu kan yang agak kurang. Kemudian anak-anak sekarang itu kan mengucapkan kata-kata yang kurang pantas itu kan gampang sekali gitu ya. Nah inilah kita bagaimana tugas sebagai orang tua di rumah dan guru itu untuk memberikan mereka bagaimana kamu tuh berperilaku bergaul dengan yang baik, cara yang baik, saling menghargai. Dulu saya waktu posisi saya sebagai siswa ya, saya kadang mikir ngapain sih baris gitu. Kan bisa aja langsung masuk brek gitu kan. Kok kita harus baris lama nunggu teman kita depan. Terus kenapa harus upacara? Upacara tuh ada guru yang galak, terus dia suka keliling kalau kita upacaranya nggak posisi siapnya nggak betul gitu, dia marah-marah. Terus kadang waktu siswa itu kita kadang kesel gitu, tapi begitu saya sudah lulus, melihat kondisi hari ini, ternyata pendidikan itu bukan hanya yang diajar di kelas tuh Bu ya. Bukan hanya pelajaran saja, tapi bagaimana kita membentuk attitude, bentuk sikap, karakter gitu. Nah mungkin itu yang terus saya berpikir apa yang salah, karena saya nggak masuk di sekolah ya. Apa yang kurang dari sekolah sekarang ya dibanding sekolah zaman kita dulu gitu. Sebetulnya sekolah itu tidak ada yang salah pastinya ya kan? Karena memang dia sebuah lembaga yang memang bertugas untuk ada belajar mengajar. Iya. Cuma kita sebagai guru juga dalam mendidik itu kan ada buku panduan, ada mata pelajaran, nah itu berhubungan sekali. Nah, di sini saya juga meyakini ini sebagian teman-teman guru berharap sekali ada pelajaran tambahan seperti dulu lagi pendidikan moral Pancasila kah atau budi pekerti kah seperti itu. Iya. Karena itu pelajaran yang memang mengajarkan ya sesuai dengan kita terlahir sebagai manusia gitu. Iya. Ya, manusia itu kan terlahir dengan orang yang baik sebetulnya. Iya. Masa bersikapnya tapi tidak seperti orang yang tidak punya akal. Nah, belum lagi kita masuk ke itu Bu ya, pergaulan bebas gitu ya. Kalau zaman saya dulu tuh ketahuan punya suka-sukaan sama lawan jenis tuh ketahuan guru tuh malu gitu. Kalau sekarang saya ngeliat mereka goncengan biasa. Saya di rumah Bu, itu kan tamannya bagus, taman di kompleks ya. Jadi ada lapangan voli, ada lapangan apa gitu. Jadi mereka dari SMA tertentu kadang-kadang ikut main, tapi terus ada yang mojok gitu. Kalau zaman kita dulu kan malu gitu ya. Nah, pernah tuh akhirnya kita usir. Kenapa? Karena kita ngeliat ini kok anak pakai seragam, tapi kok sudah nempel deket banget gitu ya, sudah begitulah gitu. Nah, kita usir gitu. Ya kayak gitu-gitu ya, mereka rasa malunya udah berkurang segala macam. Media sosial ya. Tadi seperti saya sampaikan tadi di awal bahwa gadget ini kan akan memberikan positif kalau digunakan secara positif. Memang tidak semua siswa menggunakan HP-nya ini tidak untuk kebaikan. Ada juga yang mereka benar-benar menggunakan untuk belajar, untuk tujuan yang baik, banyak juga. Tapi sebagian besar ya mereka pengaruhnya karena sekarang internet gampang, diakses apapun, ya kan kemanapun. Nah, di sini diperlukannya kerjasama kita. Pertama adalah pemerintah dalam memberikan pendidikan budi pekerti tadi. Bagaimana kita ini yang terlahir bangsa Indonesia ini mempunyai budaya, mempunyai norma-norma ya kan, mempunyai perilaku yang baik. Nah itu kenapa nggak kita ya sebagai orang tua yang sekarang ini kita mencoba untuk menanamkan ke generasi yang sekarang ini. Itu mulai dari TK harus ya kan, adab seperti itu, adab sopan santun terutama ya kan, kemudian dalam berbicara terutama juga. Nah jadi untuk nilai setiap pelajaran itu sebenarnya kalau dari perilakunya kurang itu kan akhirnya hilang semua ya kan? Iya. Ya enggak?
mau dia misalkan bahasa Inggrisnya 10, bahasa Indonesia 10, matematika 10, tapi perilakunya kurang baik, kita sebagai guru juga memberi nilainya ini, ya Allah, rasanya berat banget gitu ya kan. Berat sekali saya. Nah, seperti itu Bang. Dia jarang masuk sekolah, atau dia sekolah tapi apa namanya, perilakunya tidak baik, kurang. Nah, itu kita juga sebagai guru di sini kadang-kadang mempunyai pastinya dilema nih guru-guru zaman sekarang. Apabila menasehati siswa itu terlalu berlebihan pun pasti akan, alah ibu mah ini gitu. Banyak membalesnya. Betul, iya seperti itu. Karena mereka merasa lebih pintar dari kita gitu. Dan juga kita berharap juga untuk orang tua sekarang ini, nih contohnya nih Bang, misalkan kita pas bagi rapot, jarang sekali guru orang tua itu yang hadir gitu. Sekarang jarang hadir orang tua ya? Ya. Ambil rapot? Walaupun nggak sebagian, tapi ya ada gitu. Kemudian kalau nggak orang tua nggak hadir, terus rapotnya? Ya kita tunggu sampai orang tua datang, nanti dipanggil lagi sampai selesai. Seperti itu. Kalau zaman kita kan terima rapot tuh sakral kan? Nah, ini ya seperti itulah Bang. Jadi kembali lagi mewakili dari guru-guru yang saya yakin ini insya Allah sebagian besar semua berharap pelajaran pendidikan moral Pancasila atau budi pekerti itu diadakan lagi, dihidupkan lagi. Kalau sekarang kan sudah ada P5, ya kan, proyek pengenalan untuk apa pelajar Pancasila ini, itu kan sudah sangat bagus. Bagaimana pelajar-pelajar siswa ini bisa mengenal daerah-daerah lain, makanannya, ya kan, karena ini proyek yang dilakukan bekerja sama berkelompok antar siswa. Cuma memang ini perlu bimbingan terus dari guru-guru yang berhubungan dengan P5 ini. Nah, ini masuk nih Bu Lucy sebagai caleg ya. Caleg DPRD Kota sih, saya ulang lagi nih Sobat PBB, Bu Lucy ini caleg DPRD Kota Bekasi, Dapil Bekasi 5, Bekasi Barat dan Pondok Gede ya. Jadi silakan nih yang keluarganya guru atau para guru ya, silakan, ini perwakilan Anda di parlemen nanti ada Bu Lucy Widianti. Nah, lanjut nih Bu. Kira-kira kalau Ibu nanti terpilih ya menjadi anggota DPRD untuk Kota Bekasi, kira-kira aspirasi guru apa yang mungkin secara regulasi atau secara budgeting mungkin perlu diprioritaskan gitu ya? Di sini saya sebagai guru banyak sudah melihat siswa-siswa itu yang dia mempunyai potensi, tapi tidak punya kesempatan untuk kuliah atau bekerja. Seperti itu. Kemudian apa namanya, memprioritaskan bagaimana siswa-siswa ini kalau bisa semua warga Kota Bekasi ini sekolah semua gitu loh Bang. Banyak anak-anak itu yang apa namanya di Kota Bekasi loh, pada perbatasannya Jakarta. Ya. Tapi banyak yang putus sekolah. Kemudian bayar SPP-nya mereka ini masih tersendat-sendat gitu kan, karena keterbatasan ekonomi keluarga ya, seperti itu. Nah, di sini ingin sekali untuk apabila lolos menjadi anggota dewan, inginnya semua warga Kota Bekasi ini semua merasakan pendidikan yang layak dan yang berkualitas seperti itu. Bagaimana nanti kan kita kan harus ada kerjasama dengan unsur-unsur terkait nantinya ya kan. Nah, tapi bagaimanapun itu pendidikan itu adalah pertama. Betul. Tidak bisa kita mencapai orang yang sukses itu kalau dia tidak mempunyai ilmu ya kan. Walaupun nanti ada juga aku juga bisa nggak sekolah tapi aku jadi orang sukses ya kan. Mungkin sebagian ada yang seperti itu. Tapi untuk masa yang akan datang pendidikan itu sangat nomor satu. Bagaimana kita bisa mengerti kemajuan-kemajuan, perkembangan-perkembangan, kemudian ijazah kalau nggak ada untuk melamar kemana ya kan, untuk kerja atau untuk apapun, nah seperti itu ya. Ingin sekali semua yang tamat SMA, SMK, ataupun STM dari Kota Bekasi ini semua merasakan kuliah dan bekerja. Itu anak-anak yang tidak mampu ini, jadi gini. Banyak siswa itu yang mereka dari kalangan menengah ke bawah.
mereka punya potensi, Pintar. tapi tidak ada kesempatan. Ya. Nah, bagaimana kita ini bekerja sama ini pemerintah Kota Bekasi untuk anak-anak ini, walaupun sekarang sudah ada kan BLK ya, ada latihan kerja. Jadi anak-anak ini mereka diberi kesempatan untuk bekerja agar bisa membiayai kuliahnya sendiri. Inginnya seperti itu. Oh. Kan kadang orang tua sudah tidak mampu lagi untuk membiayai, apalagi kan kemarin terbentur dengan masa pandemi ya. Pandemi ini banyak orang tuanya yang sudah tidak bekerja, yang di PHK atau banyak hal lah seperti itu. Tambah ekonomi sekarang lagi sulit Bu ya. Betul. Inilah perlunya kepedulian kita sebagai sesama warga Indonesia, khususnya Kota Bekasi. Tapi program wajib belajar tuh masih ada nggak sih Bu? Masih ada ya. Artinya kan saya nggak tahu zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu kan ada subsidi untuk teman-teman yang nggak mampu gitu. Sekarang masih ada nggak sih? Jadi kalau sekarang itu ada beasiswa PIP untuk siswa anak-anak SMP dan SMA. PIP. Dari PIP, beasiswa. Jadi akan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ini kita berharap juga PIP ini secara kontinu lah diberikan, gitu. Tidak sepotong-sepotong seperti itu untuk yang tidak mampu ini. Dan harus sampai S1 Bu ya? Kalau untuk S1 kan ada KIP, beasiswa KIP. Kemarin juga ada banyak mahasiswa-mahasiswa yang diterima di salah satu universitas swasta untuk kuliah. Jadi intinya bagaimana caranya kepedulian kita ini agar generasi penerus ini mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Banyak yang mereka menerima pendidikan tapi ya asal aja, mungkin asal tamat gitu. Dapat ijazah S1, S2, gitu. Tapi tidak berkualitas. Nah ini masalahnya kita akan bersaing lebih berat lagi untuk generasi penerus kita ini, ya kan? Nah, ini Sobat PBB dan warga Kota Bekasi, kalau Anda kira-kira punya aspirasi yang sama dengan Bu Lucy, itu untuk memfokuskan pembangunan dan pendidikan, ya, khususnya pembangunan sumber daya manusia dan melalui sektor pendidikan, dan memfokuskan itu dari segi anggaran ya Bu Lucy ya, dari segi anggaran, program pemerintah sebagainya itu fokus kepada pendidikan. Nah, jangan lupa ini sudah bukan orang yang asal ngomong pendidikan lagi, ini sudah pelaku ya. Bu Lucy ini sudah memang berkecimpung di dunia pendidikan, memang beliau adalah guru dan punya visi untuk bagaimana seluruh rakyat Bekasi, warga Bekasi itu bisa mengenyam pendidikan yang layak dan berkualitas. Jadi kalau Anda warga Bekasi yang hari ini kesulitan biaya sekolah, kesulitan biaya kuliah, mungkin aspirasi Anda akan pas diperjuangkan oleh Ibu Lucy. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa Ibu Lucy Widianti, Caleg DPRD Kota Bekasi, Dapil Bekasi 5, yaitu meliputi Pondok Gede dan Bekasi Barat. Nomor urut 1 Bu ya? Ini nomor urut 1 nih, jangan main-main. Warga Bekasi tolong dukung Bu Lucy nih, yang ingin fokus pada keadilan dalam dunia pendidikan dan kesetaraan dalam dunia pendidikan. Supaya anak-anak kita punya masa depan lebih cerah daripada hari ini. Nah, Bu Lucy, kira-kira pertanyaan saya nih, gimana ceritanya kok tiba-tiba jadi caleg PBB? Sebetulnya dulu memang saya senang berorganisasi Bang, berorganisasi kemudian kerja. Alhamdulillah punya yayasan sendiri, bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Nah, jadi di situ Bu Lucy juga punya ambulans kan ya? Ya. Nah nih satu lagi nih warga Kota Bekasi, khususnya Bekasi Barat dan Pondok Gede. Bu Lucy ini jiwa sosialnya tinggi sekali. Beliau itu sampai punya ambulan yang beliau gratiskan ya kepada seluruh warga yang membutuhkan. Kemarin saya justru tahunya bukan dari orang PBB Bu. Saya justru tahunya dari konstituen. Dia nelpon, Bang Randy, ini ada tetangga saya kemarin perlu ambulans, yang datang ambulans PBB. Terus saya bilang, ambulans siapa? Saya bilang gitu. Tulisannya Bu Lucy, coba fotoin. Ibu nggak ada gambarnya ya? Nggak ada foto ya? Cuma nama aja.
Bener. Terus saya bilang, kok nggak ada fotonya? Saya bilang gitu. Iya bang, ini dari PBB. Jadi ini warga Kota Bekasi, ini caleg yang betul-betul hadir di podcast ini yang berkualitas nih. Beliau bukan hanya menguasai isu, tapi sudah konkret sebelum masuk PBB pun sudah banyak yayasan, banyak kegiatan sosialnya yang banyak bantu warga. Jadi yang butuh ambulans, bisa silakan dibutuhkan. Apa gratis ini dari Bu Lucy. Saya sudah saksi mata karena konstituen langsung yang ngomong, bukan dari kader ya. Ya, lanjut Bu. Kita alhamdulillah dari orang tua sendiri mendidikan kita harus saling peduli. Gitu. Ya mungkin karakter dari orang tua yang sudah mendidik kita inilah ya membentuk kita sampai saat ini gitu kan, bagaimana kita ini sama manusia itu sangat peduli, menghormati gitu kan. Nah, jadi kemudian di lingkungan sekitar itu banyak yang dari keluarga yang itu dari tahun 2000-an, 2000 awal itu saya mengumpulkan awalnya berdiri yayasan seperti itu sejarahnya. Jadi yayasan bergerak di bidang apa Bu? Sosial kemanusiaan dan kemanusiaan. Itu sudah 4 tahun yang lalu. Betul. Jadi ambulansnya juga udah 4 tahun yang lalu. Iya. Kalau mau nyalek aja. Bu. Iya, saya tahu itu. Saya tahu. Bukan, jadi itu seperti itu. Kemudian mengumpulkan uang untuk bayar SPP anak-anak yang tidak mampu ini. Menembus ijazah mereka. Nah itu saya cari donatur sampai akhirnya makin banyak orang menitipkan uang. Saya dirikanlah yayasan ya keluarga lah ini seperti itu sampai sekarang saat ini Mahabakir Indonesia. Nah, jadi di situ juga kita Mahabakir ya. Iya, Mahabakir Indonesia. Jadi sudah banyak yang dibantu oleh donatur. Kita sebagai perantara nih, yayasan ini sebagai perantara saja, kita menyalurkan donasi-donasi, infak sedekah dari musimin ini untuk saudara-saudara yang berhak menerima. Itu baik berupa SPP, kemudian ada sembako kita continue, juga pendidikan pembinaan mu'alaf kita juga ada. Jadi kerjasama dengan MUI Kota Bekasi juga untuk pembinaan mu'alaf. Udah ada berapa anak tuh hari ini? Yang udah tamat dah. Banyak. Nah, Ibu kan baru gabung ke PBB mungkin belum setahun ya? Udah setahun ya? Belum setahun kan? Khusus buat nyalek ini aja kan ya? Iya. Nah, itu apa? Kenapa kok maksudnya kan partai banyak nih. Kenapa kok orang sekualitas Bu Lucy ini gabungnya kok milih Partai Bulan Bintang? Sudah takdir Allah ya. Nggak bisa karena sudah bergabung di sini kan. Ya, jadi ceritanya gini Bang, waktu itu Ketua DPC PBB Kota Bekasi kan teman suami di Perbaki. Haji Kadir. Iya, Pak Kadir. Yang diminta itu sebetulnya suami yang jadi caleg gitu. Sampai terus Pak Kadir ke suami lo, kok salah orang Pak, dibilang gitu. Kalau aku yang nyalek, siapa mau nyoblos, ini kata suami seperti itu. Nah, sampai kalau misalkan Pak Kadir ini udah ibu aja. Gitu. Oh, gitu. Ibu aja kata suami. Ya udah kan itu Bang Pitung, panggilnya kan Bang Pitung ke suami kalau misalkan ibu. Ya akhirnya cepat pula sampai suami bilang semalam, besok paginya suami bilang itu Pak Kadir semalam minta untuk ini. Aku bilang sudah putuskan aku tidak akan menjadi nyalek. Tapi kalau misalkan Bapak mau ya ibu aja. Nah, jadi seperti itu. Jadi sampai saya bilang sama suami, boleh Mas apa? Nggak apa-apa. ya udah karena suami mengizinkan ya sampai alhamdulillah sampai sekarang ini Bang. Jadi bukan masalah partainya tapi saya lihat dia juga partai yang kita satu visi misi lah seperti itu. Ini baru sebagai pendatang baru di PBB nih, apa yang Ibu lihat dari PBB nih kira-kira? Ya insya Allah semuanya akan menjadi baik semua. Yang penting kita bekerja sama, bersatu. Bersatu ya. Untuk membangun PBB untuk umat. Untuk umat. Baik, untuk warga Kota Bekasi, ini caleg Anda seorang guru perempuan. Nah, ini gabung ke isu perempuan Ibu. Kira-kira apa yang bisa Ibu perjuangkan nanti untuk isu perempuan ya?
Kalau kemarin saya ditanya tuh sama wartawan, karena ada aspirasi dari LSM apa gitu ya mengenai ruang laktasi, ruang nyusuin untuk ya hak perempuan gitu ya. Kira-kira Ibu concern nggak untuk isu-isu perempuan kayak gini? Iya, saya juga concern Bang pastinya kan dengan kondisi sekarang ini bagaimana hak-hak perempuan itu banyak juga yang agak dipinggirkan. Tapi sekarang juga banyak teman-teman yang dari LSM, kemudian dari teman-teman buruh, kemudian dari disabilitas, itu banyak mereka juga yang ketika kita bersama, itu mereka menyampaikan seperti itu, aspirasinya seperti itu. Nah, kita sebagai yang semoga menjadi anggota Dewan ini, kita harus memfasilitasi semua itu hak perempuan ini. Jadi tentunya intinya kesetaraan gender lah seperti itu ya. Nah, tapi kesetaraan gender ini ada tempatnya. Mungkin di rumah kita tidak bisa menyamakan hak-hak seorang ibu, suami dan istri, nggak bisa. Tapi kalau karena semua ada fungsinya Bu ya. Ada sesuai fungsi dan hak dan kewajiban seperti itu. Jadi kesetaraan gender ini tidak bisa kita sepertinya dilakukan di rumah, ya kan? Tetap dalam mendidik anak ini kita harus bergotong royong sebagai suami istri, sebagai bapak dan ibu mendidik anak. Tapi ketika di luar, nah disinilah kesetaraan gender itu contohnya dalam bekerja, misalkan dalam suatu perusahaan. Nah, perempuan kan mendapatkan dalam perundang-undangan ketenagakerjaan kan mendapatkan libur 2 hari dalam 1 bulan, cuti haid, ya kan? Nah, banyak perusahaan itu yang belum memberlakukan hal seperti itu. Nah, ini kemudian perbedaan salary. Yang dituntut perempuan sekarang adalah kesetaraan itu adalah masalah salary ini. Sebuah perusahaan itu harus sama. Memang dibedakan, sementara kerjanya sama gitu. Seperti itu, hak-hak seperti itu. Jadi di sini juga fasilitas-fasilitas yang dituntut di umum untuk yang teman-teman yang disabilitas. Nah, itu kan sudah banyak sih sekarang di ruang-ruang umum ya. Sudah ada jalan untuk yang teman-teman disabilitas ataupun untuk ibu-ibu yang memerlukan ruangan laktasi, itu sudah ada seperti itu. Jadi memang perlunya kita sebagai perempuan ini saling peduli. Nah, kesetaraan gender itu juga banyak dari teman-teman itu yang mereka itu adalah yang pernah mengalami mereka itu ada penyintas, mengalami penyintas. Jadi misalkan mereka mengalami KDRT, kemudian kekerasan seksual seperti itu. Nah, di sini saya juga bicara sebagai perempuan, ayolah kalau misalkan memang mendapatkan kezoliman seperti itu, ayo bersuara, tidak apa-apa. Kita sebagai perempuan, insya Allah mendukunglah kita. Karena banyak sekali, ya karena mungkin karena suami bekerja itu terlalu keras, terlalu sibuk, jadi sampai di rumah semua hanya ditimpakan ke istri. Kesalahan-kesalahan seperti itu. Ini banyak yang dari perempuan-perempuan, dari teman-teman yang mereka menyampaikan kenapa sebabnya KDRT seperti itu, umumnya seperti itu, ekonomi. Nah, jadi kita berharap untuk pemimpin yang akan datang, kita Indonesia lebih baik lagi. Terutama perempuan itu adalah memperjuangkan sembako loh. Nah itu. Sembako. Ya karena semua itu perempuan, ibu yang menjalankan roda dalam rumah tangga. Ya kan? Nah, di sini kita berharap sembako ini tidak lagi semahal seperti sekarang, ada penurunannya. Suara-suara kaum ibu nih ya. Ya, kaum ibu. Pasti semua sama sembako. Karena perlu makan tiap hari. Karena ibu tuh kerjanya bukan hanya di kantor, ya, tapi di rumah ngatur budget anggaran, ngatur. Kepala, tangan, kaki semua berjalan. Seperti itu Bang. Jadi kita berharap semoga kita diberikan pemimpin yang terbaik menurut Allah, dan juga kita sebagai rakyat juga harus ini karena pesta demokrasi. Ayo kita berpesta demokrasi dengan cara yang damai, dengan cara yang santun dan yang baik. Ya kan, nggak usah gontok-gontokan, tidak usah menjelek-jelekan, tidak udah jangan sampai ada ujaran kebencian. Karena yang kita dukung ini kan semua sama adalah manusia, sama-sama memperjuangkan hak rakyat gitu. Dan semua
ada plus minusnya gitu. Yes. Nah, sebelum tutup nih, Bu Lucy ada yang mau disampaikan untuk warga Dapil 5 Kota Bekasi nih, untuk warga Pondok Gede dan Bekasi Barat? Ya, baik Bapak Ibu semua. Hmm. Saya Lucy Widianti, MPDI. Hmm. Saya dari Dapil 5, Kecamatan Pondok Gede dan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Semoga Allah ridhoi untuk lolos menjadi anggota Dewan Kota Bekasi. Nah, di sini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, visi dan misi saya, kemudian background saya, itulah yang akan saya perjuangkan. Pendidikan, hak-hak anak dan juga perempuan. Ya, semoga kita dalam pesta demokrasi ini, marilah kita dengan cara yang santun, yang pintar, dan yang bijaksana, demokrasi yang damai, agar Allah meridhoi kita diberikan pemimpin yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persatuan. Iya, luar biasa. Baik, Sobat PBB, khususnya Dapil 5 Kota Bekasi di Pondok Gede dan Bekasi Barat, ini caleg Anda yang berkualitas. Ada Bu Lucy Widianti, nomor urut 1 dari Partai Bulan Bintang. Beliau bukan hanya bicara jargon-jargon, tapi beliau adalah sudah berkecimpung di dunia yang akan beliau perjuangkan, yaitu dunia pendidikan. Mana saya ingin minta dukungannya dari para guru, dari para penggiat pendidikan. Ini adalah wakil Anda yang akan memperjuangkan itu untuk para kaum ibu, ya, yang hari ini memiliki visi supaya anak-anaknya bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang. Ini juga adalah calon Anda yang akan memperjuangkan itu semua. Jadi para calon ibu, emak-emak, ya, guru, ya, para murid, yuk kita dukung ibu guru kita, Ibu Lucy Widianti ini untuk menjadi caleg, menjadi anggota legislatif yang akan mewakili Anda di Parlemen Kota Bekasi. Caleg berkualitas untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Randy Bagas Yuda undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.